Hai semua, coba kita dengar. Mata untuk melihat, lidah untuk bicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang sesuatu, dan kaki untuk berjalan. Berjalan di hamparan alam yang terbentang indah di bumi khatulistiwa ini. Bicara tentang alam, itu pastinya tidak jauh-jauh dengan ini dia, geografi real time. Gugusan pulau dan gunung yang saling menyambung memberikan daya tarik tersendiri bagi keeksotisan Indonesia, yang mana ini berkat adanya rangkaian pegunungan antara sirkuit Pasifik dan Mediterania yang bertemu di Indonesia. Seseorang bertanya bagaimana para ilmuwan membedakan antara gempa susulan dan gempa bumi awal. Terlebih ia tahu bahwa susulan terkadang dapat terjadi bertahun-tahun setelah gempa awal. Tentu saja gempa bukan hal asing bagi Indonesia. Baik itu gempa tektonik, vulkanik, maupun runtuhan. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya pelepasan tenaga karena pergeseran lempeng tektonik yang menimbulkan gelombang merambat ke segala arah. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi yang menimbulkan getaran yang dirambatkan melalui kerak bumi. Jenis ini sering terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Terakhir, gempa bumi runtuhan terjadi karena adanya runtuhan atau longsor di daerah lereng, atap gua yang runtuh, dan runtuhan di daerah pertambangan bawah tanah. Terkadang sebuah ledakan dapat memicu gempa ini pula. Tentang gempa susulan, para ahli gempa tidak hanya mendefinisikan gempa susulan tetapi juga gempa pendahuluan. Gempa susulan dan gempa pendahuluan merupakan istilah relatif. Gempa bumi pendahuluan adalah gempa bumi yang mendahului gempa bumi yang lebih besar di lokasi yang sama. Gempa susulan adalah gempa bumi lebih kecil yang terjadi di daerah umum yang sama beberapa hari hingga bertahun-tahun kemudian setelah peristiwa gempa yang besar atau gempa utama, dan dalam jangka waktu sebelum tingkat aktivitas yang berkaitan dengan gempa bumi kembali normal atau kembali pada kisaran dasar. Gempa susulan mewakili penyesuaian minor sepanjang bagian lipatan yang bergeser selama gempa utama. Frekuensinya menurun seiring waktu. Secara historis, gempa bumi akibat pergeseran lipatan bumi di lapisan dalam lebih cenderung diikuti gempa bumi susulan dibandingkan dengan gempa bumi pada lipatan bumi di bagian mendangkal. Begitulah para ilmuwan membedakan antara gempa susulan dan gempa bumi awal. Bagaimana teman-teman? Sampai jumpa, bye-bye!